Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salma Rismayanti dengan nomor induk mahasiswa 211FI 03077, Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan dan Sosiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Budi Kencana Bandung. Pada video ini saya akan melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai stunting. Mengapa saya mengambil judul stunting? Karena jika kita lihat kembali, warga masyarakat RT 1 RW 1 Desa Cipadung Kidul ini masih minim pengetahuan mengenai penyakit stunting ini dan juga cara pencegahannya. Maka dari itu, saya akan melakukan penyuluhan mengenai apa itu stunting dan bagaimana cara pencegahannya. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu-ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, sehat-sehat ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dea Salma Rismayanti. Saya ini perwakilan dari mahasiswa Universitas Budi Kencana. Datanya saya ke sini yaitu untuk melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu sekalian mengenai pengenalan dan pencegahan stunting itu sendiri. Untuk waktunya itu tidak lama ya Ibu, palingan sekitar 25 menit saja. Oh iya. Bagaimana kalau bersedia? Bersedia. Baik Bu, ini untuk leafletnya boleh dibaca sambil saya menjelaskan ya Ibu. Ya, di sini baik saya mulai saja ya. Sebelumnya Ibu tahu apa itu stunting? Kurangan gizi. Iya, dengan Ibu siapa ini? Ibu Eca. Ibu Eca, Masya Allah, Ibu Eca pintar sekali. Iya, betul dengan kata Ibu Eca tadi bahwa stunting itu adalah suatu kondisi kekurangan gizi di mana tinggi badan seseorang ini ternyata lebih pendek dibanding teman seusianya. Untuk penyebabnya sendiri, di sini saya ambil 4 saja secara garis besar. Yang pertama ada karena kekurangan gizi pada kehamilan ibu, karena kurang gizi pada masa kehamilan ibu sehingga berpengaruh kepada bayi yang ada di dalamnya, sehingga kondisi bayinya lahir dengan berat badan rendah atau BBLR. Selain itu juga ada penyebab lainnya karena kurangnya asupan makanan pastinya ya, karena tadi kurang gizi, kurang asupan makanan yang bergizi pada anak, kemudian juga karena tidak menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar juga bisa jadi penyebab dari stunting itu sendiri. Untuk ciri-ciri sendiri, di sini bisa ibu-ibu lihat di PowerPoint saya. Di list juga ada. Pertama yaitu karena pertumbuhannya terlambat, sudah pasti karena tadi dia kekurangan gizi. Kemudian ada juga karena ciri-cirinya itu pertumbuhan giginya terlambat. Kemudian wajah dari si anak yang mengalami stunting itu akan tampak lebih muda daripada umur seusianya. Dan untuk ciri-ciri lain di sini ada anak ini cenderung lebih pendiam, mungkin karena dia karena tubuhnya dia pendek gitu, jadi dia merasa minder, insecure gitulah ya kalau kata bahasa anak sekarang lah gitu ya ibu-ibu. Jadi dia lebih cenderung diam dan tidak melakukan eye contact. Kemudian ciri-ciri selanjutnya itu anak akan menunjukkan performa yang buruk pada tes perhatian dan memori, sehingga berdampak pada kecerdasan anak itu sendiri. Sudah saya singgung tadi ya, dampak dari stuntingnya itu di sini ada terganggunya pertumbuhan fisik atau bertumbuh pendek. Tadi sudah dijelaskan ciri-cirinya itu pertumbuhannya melambat, sehingga berdampak pertumbuhan fisiknya juga terlambat dan dia bertumbuh pendek karena kekurangan gizi tersebut. Kemudian yang keduanya sudah saya singgung bahwa dampaknya itu penurunan tingkat kecerdasan pada anak, kemudian kerentanan terhadap penyakit juga bisa, dan penurunan produktivitas pada anak itu sendiri. Untuk pencegahan sendiri itu bisa dilakukan dengan memberikan imunisasi pada anak-anak, kemudian juga memberikan vitamin, terutama vitamin A, karena vitamin A ini kan sangat penting untuk pertumbuhan perkembangan gigi dan tulang pada anak atau bayi. Kemudian kepada ibu hamil ini harus rutin cek atau konsultasi kepada dokter kebidanan setempat. Kemudian para orang tua juga harus semestinya memantau tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari ibu sekalian? Saya Ya. ingin bertanya, apakah faktor dari stunting itu bisa terjadi karena keturunan?
Untuk stunting itu sendiri bukan faktor keturunan ya, karena kan sudah saya singgung tadi penyebab utamanya yaitu karena kurang gizi pada anak, karena kurang gizi atau gizi yang buruk yang berkelanjutan yang lama sehingga anak mengalami stunting. Jadi untuk anak stunting itu keturunan tuh bukan ya ibu. Ada lain? Kan stunting itu sendiri dikarenakan kekurangan gizi. Nah, pada saat misalnya anak tersebut gizinya sudah terpenuhi, apakah pertumbuhannya akan kembali normal atau tetap stunting? Iya. Untuk pertanyaan Ibu Eca ini kan ada sama tahu juga ya sama Ibu siapa ini tadi? Ibu Revia ya. Jadi seperti yang saya singgung tadi, jika anak kekurangan gizi pasti dia akan mengalami stunting. Tapi stunting itu kalau misalkan kondisi gizinya itu sudah lama berkepanjangan gitu. Kalau misalkan anaknya sudah terpenuhi gizinya ya otomatis tidak akan terjadi stunting. Kan sudah saya jelaskan juga, ada juga di leaflet, boleh Ibu baca kembali. Untuk pencegahan sendiri kan memenuhi gizi terutama pada ibu hamil. Jadi anak tidak akan mengalami stunting. Seperti itu. Apakah dapat dipahami? Baik, apakah ada lagi? Saya ingin bertanya, Bu. Iya. Tadi tentang penjelasan yang saya dengar tentang giginya lambat ya. Gigi lambat ya. Itu kenapa bisa giginya terlambat? Iya, kalau untuk gigi terlambat itu, jadi gini Bu, stunting itu sendiri kan udah saya berulang kali sebutkan ya, karena gizi buruk, kekurangan gizi. Nah, karena kurang gizi berarti kekurangan asupan juga kan pada anak. Jadi anak gak ada aktivitas mengunyah gitulah ya pada si bayi itu, sehingga si rahang untuk pertumbuhan giginya juga melambat. Jadi juga karena kurangnya pemberian ASI pada si bayi tersebut, karena ASI ini sangat penting bagi si bayi karena ASI ini mengandung kalsium sebagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang dan gigi dari si bayi tersebut. Ibu, bagaimana apakah ada pertanyaan ini? Bu, makasih ya Bu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik Ibu, Masya Allah, terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya Ibu. Jadi menambah ilmu juga ya buat ibu-ibu sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu yang telah disediakan untuk saya. Cukup sekian, saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.